Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, Kang Rey yang adalah Bupati Subang benar-benar kecewa dengan segelintir rakyat Subang yang dihasut oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan aksi unjuk rasa hari ini di Gedung Sate di kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi, Bupati Subang benar-benar kecewa dengan segelintir pedagang, dengan segelintir rakyat Subang yang dihasut oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate itu. Saya secara pribadi mengambil sebuah kesimpulan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok pedagang di depan Gedung Sate hari ini bukan murni datang dari suara hati para pedagang itu, tetapi mereka-mereka ini sudah dipolitisasi oleh segelintir orang, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oleh oknum-oknum yang mau menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur di Provinsi Jawa Barat itu. Bagi saya secara pribadi, ini merupakan contoh yang sangat dan amat buruk. Dan saya sangat yakin bahwa ketika para pedagang ini melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, di depan kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat, maka percayalah omongan saya bahwa tuntutan kalian itu sama sekali tidak akan dipenuhi, sama sekali tidak akan dipertimbangkan oleh Gubernur Jawa Barat. Karena kalian rupanya lebih mengedepankan aksi unjuk rasa daripada duduk berdialog bersama dengan Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Padahal kita ketahui bersama-sama Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang begitu dekat dengan rakyatnya. Kenapa kalian tidak mau datang dengan melakukan dialog, dengan melakukan musyawarah untuk mencari solusi, untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh para pedagang di Kabupaten Subang ini? Tetapi kalian lebih memilih untuk melakukan aksi unjuk rasa. Tetapi sayang bahwa aksi unjuk rasa kalian itu, Kang Rey yang adalah Bupati Subang akhirnya harus angkat bersuara bahwa kalian murni diadu domba, murni dipolitisasi oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh sosok-sosok manusia dajjal, oleh sosok-sosok manusia yang sedang berusaha untuk mengadu domba antara masyarakat Subang dengan Gubernur Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi itu. Mari kita simak terlebih dahulu pernyataan kekecewaan yang disampaikan oleh Bupati Subang, yakni Kang Reynaldi berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk masyarakat Kabupaten Subang, khususnya para pedagang yang ada di Jalan Cagak, yang saya mendengar hari ini katanya sedang ada yang mau unjuk rasa ke kantor Pak Gubernur. Saya sangat menyayangkan ya. Dan saya ingin mencoba memberikan pandangan bahwa begini, saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu, mau dipolitisasi. Kenapa saya bilang mau dipolitisasi? Karena bisa kita lihat dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ.
Bahkan tidak ada juga orang yang mungkin itu koordinatornya tidak tahu juga permasalahan intinya seperti apa. Karena yang saya lihat, kita bisa sama-sama lihat koordinatornya ini ya bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum ormas, oknum LSM. Ya, kita bisa sama-sama menilai itulah. Sehingga saya berharap para pedagang tidak terprovokasi. Karena pada prinsipnya silakan para pedagang tanya kepada daerah lain. Ada tidak daerah lain yang melakukan penggusuran, dagangan pedagangnya diborong oleh pemerintah, walaupun pemerintah nggak ngambil barangnya ya, itu dibagikan lagi ke masyarakat, uang tunggunya akan diberikan selama 2 bulan, lalu akan ditata lagi, ditempatkan di tempat yang layak dan untuk menjadi daya tarik peningkatan ekonomi. Ada nggak coba cari daerah lain yang sebegitu mengurusnya tentang pergusuran? Saya rasa tidak semua daerah mau melakukan itu. Hanya Kabupaten Subang. Jadi kalau kita masih disebut pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ini tidak sayang ke rakyatnya, terus kita harus seperti apa? Saya rasa ini sudah sangat humanis, ini sudah sangat memikirkan para pedagang. Tapi sabar, uang dagangan sudah kita ganti. Sekarang tinggal uang duduk 2 bulan. Jujur, uang duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata aku pedagang mau dihasut, mau diprovokasi, saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur. Akan melihat dulu seperti apa. Karena pada prinsipnya, saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang mau diurus, kepada pedagang yang mau diatur, kepada pedagang yang mau diurus. Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silahkan. Nanti uang ganti rugi, penempatan laginya nanti silahkan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke gedung sate hari ini. Karena kami akan mengurus dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pedagang-pedagang yang khususnya mau diurus. Karena jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya. Karena dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya. Itu salah. Tapi bayangkan, hal yang salah pun kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya selama 2 bulan, menempatkannya lagi nanti di tempat yang layak. Jadi kalau kita disebut kita tidak sayang masyarakat, harus seperti apa lagi kita melakukan hal-hal seperti itu? Saya hanya meminta masyarakat sabar. Karena ini kan uang bukan uang kecil, teman-teman harus tahu ada 400 yang kemarin masuk datanya ke saya, pedagang di Jalan Cagak sampai Tambakan itu. Itu kan kemarin sendiri kan banyak yang ngomong uangnya dari mana, awas ada indikasi korupsi, justru karena kita. Jadi kita bingung, kita ngasih cepat dimarahin, kita ngasih sesuai prosedur pun hari ini, kita diomongin, jadi bingung gitu ke kitanya. Karena kita ini semuanya harus sesuai prosedur. Karena 400 jongko yang harus kita berikan uang duduk ini bukan uang yang kecil. Dan ini kita tidak pakai APBD. Kita mencari dana ke CSR BJB, berkolaborasi, agar mau untuk membangun ini. Dan ini kan ada tahapannya, kita harus verifikasi, kita dicek dulu. Kan nggak bisa sekaligus langsung ini. Justru kalau tiba-tiba saya uang segitu besar langsung saya berikan, harus tanda tanya. Jadi seperti itu, saya harap semua pedagang, masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tersebut, karena kita bisa lihat, kita bisa sama-sama tahu. Ternyata orang yang meramaikannya ini, yang seolah membuat ini peduli pedagang dan lain-lain ini, ya bukan pedagang di situ sendiri, tapi oknum-oknum ormas dan LSM, ya yang mungkin saya juga nggak tahu, mungkin itu politisasi atau seperti apa tujuannya. Seperti itu, karena yang jelas, tanpa perlu berdemo pun, kita akan memikirkan masyarakat kita kok. Tanpa perlu berdemo pun, itu sudah jadi bahan pikiran saya dan Pak Gubernur dan akan direalisasikan dalam waktu dekat. Seperti itu. Terima kasih. Saya secara pribadi sangat mendukung pernyataan dari Kang Rey yang adalah Bupati Subang itu. Bahwa manusia-manusia yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Barat, terlebih khususnya oknum-oknum para pedagang di Kabupaten Subang, manusia-manusia ini harus diberi efek jerat. Bila perlu, uang tunggu selama 2 bulan itu jangan dipersembahkan kepada manusia-manusia yang pola pikirnya dajal.
kepada manusia-manusia yang mudah dihasut, kepada manusia-manusia yang mau diprovokasi oleh oknum-oknum ormas, oleh oknum-oknum LSM, seperti yang disampaikan oleh Kang Rey yang adalah Bupati Subang itu. Silakan mereka meminta uang duduk, uang tunggu selama 2 bulan kepada koordinator yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini. Dan saya sangat mendukung kebijakan yang diputuskan oleh Kang Rey dalam cuplikan video itu. Kalian sebagai pedagang, kalian sudah tahu bahwa kalian membuka warung-warung itu di atas tanah negara. Tetapi kalian adalah pribadi-pribadi yang tidak tahu diri, pribadi-pribadi yang tidak tahu bersyukur, pribadi-pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Sekalipun kalian berada di posisi yang salah, tetapi pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi masih mau memberikan perhatian, masih mau memborong dagangan kalian, bahkan masih mau memberikan uang tunggu selama 2 bulan itu. Di mana kira-kira akal sehat kalian? Kok sebegitu mudahnya kalian dihasut, kalian diprovokasi? Dan misalnya sekarang, ketika Bupati Subang lepas tangan dan menyuruh kalian untuk meminta uang tunggu itu kepada koordinator yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini, ataupun kepada oknum-oknum ormas, oknum-oknum LSM yang telah menghasut, yang telah memprovokasi, yang telah mengadu domba, yang telah mengajak kalian untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung sate itu. Apakah mereka akan memenuhi? Apakah mereka akan mampu untuk memberikan uang duduk kepada kalian-kalian yang berkoar-koar di depan gedung sate hari ini? Otak itu dipakai. Sekali lagi, otak itu dipakai. Sebagai rakyat, Anda juga harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Anda tidak bisa mengedepankan nilai ego, rasa ego yang ada di dalam diri kalian. Pemerintah itu tidak serta-merta bahwa apa yang kalian minta harus dipenuhi. Mereka harus melewati berbagai macam proses, berbagai macam perjuangan dan lain sebagainya. Seandainya bahwa Kang Rey hari ini, Gubernur Jawa Barat hari ini, lepas tangan dan tidak urus kalian, apa yang mau kalian tuntut kepada gubernur ataupun kepada Bupati Subang? Jelas bahwa kalian sudah mendirikan bangunan warung-warung itu di atas tanah negara. Dan itu bukan lahan kalian. Dan itu bukan tanah kalian. Kalian semestinya introspeksi diri. Kalian semestinya tahu diri. Tahu malu. Sekali lagi, sebagai rakyat, sebagai masyarakat, jangan menunjukkan kebodohan-kebodohan kalian yang membuat orang lain, yang membuat masyarakat Jawa Barat pada akhirnya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa inilah komplotan-komplotan manusia otak tekor, komplotan-komplotan manusia otak dajal, komplotan manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas segala jeripaya, atas segala perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Otak itu dipakai. Sekali lagi, otak itu dipakai. Jangan dengan begitu mudahnya kalian dihasut. Jangan dengan begitu mudahnya kalian diprovokasi, diadu domba. Sekali lagi saya berharap bahwa Kang Rey yang adalah Bupati Subang dan juga Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat jangan lagi mengurus pedagang-pedagang yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung sate itu. Karena inilah contoh masyarakat, contoh rakyat Subang, contoh pedagang yang tidak tahu diri, yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas segala perjuangan yang dilakukan oleh Bupati Subang bersama pemerintah daerahnya, yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi bersama dengan pemerintah provinsinya. Berikanlah efek jerat kepada manusia-manusia yang tidak tahu diri, kepada manusia-manusia yang maunya
mendapat segala sesuatu itu dengan cara-cara yang instan. Sekarang, makanlah hasil unjuk rasamu hari ini. Lantai punya ya kita gubernur teh. Mi eling merenang ke gubernur teh. Sekali deh wargi-wargi khususnya orang jalan cagat kapunten bena ya ada kegiatan Kami rakyat kecil pada di kamu tindak aku mati. Jualan nanas, jualan yang lain. tidak bangga kagaduhan pemimpin orang Subang, kagaduhan gubernur orang Subang. Jangan bikin kami nganggur. Betul. Selaras. Enggak, sarua diwakilan. Sarua diwakilan. Sarua wae eta. Mun jeung ieu mah jeung anu ke gedung narek. Aya ngomong langsung. Ngeunaheun. Sok der, Pak. Ayo satu minggu. Yang saya ukur ngagaduhan janji-janji manis buat gubernur orang. Ya. Urang elek nanaon, arek nanyakeun. Naon ieu teh? Tangana janjina anu berkoar-koar eta di media itu. Urang teh punya ya teh ka gubernur teh. Mi eling Dibayar Pak Dedi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hapunten anu kasuhun khususnya ka wargi-wargi jalan jagat ya. Anu atas kaganggu mengenai lalu lintasna. Apa rencana saya terhadap berbagai kawasan perkebunan teh yang hari ini berubah menjadi tempat-tempat yang kumuh, baik bangunan yang berizin maupun bangunan yang tidak berizin. Yang pertama adalah mengembalikan kembali fungsi kebun teh tetap menjadi kebun teh. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk melakukan penanaman kembali areal-areal kebun teh dengan kerjasama antara Pemprov dengan VTPN. Kemudian dibiayai oleh Pemda Provinsi Jawa Barat sampai tehnya bisa dipetik. Setelah tehnya bisa dipetik, maka masyarakat penggarap teh kembali akan memetik teh, dan seluruh biaya penanaman sampai teh itu bisa dipetik kembali itu akan dibiayai oleh Pemprov dan berbagai lembaga lainnya yang sangat mencintai areal konservasi di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, yang petani nanas itu akan diberdayakan kembali menanam nanas. Areal-areal perkebunan nanas hari ini berubah peruntukannya menjadi KSO yang tidak terurus jadi kebun singkong dan sejenisnya. Itu akan dikembalikan menjadi kebun nanas. Setelah itu, seluruh para pedagang di seluruh hamparan di daerah-daerah perkebunan di seluruh Provinsi Jawa Barat, kami akan melakukan penataan, membuat pendidikan, kemudian juga membangun ruang-ruang tempat berjualannya memadai dengan desain arsitektur yang seimbang dan selaras dengan alam dan lingkungan, sehingga Provinsi Jawa Barat areal perkebunan tehnya bisa dilihat oleh masyarakat, bisa dinikmati oleh orang siapapun tanpa harus bayar. Kemudian para pedagang mendapat tempat yang layak dengan tempat penjualan yang memadai. Diharapkan para pedagangnya bersifat jujur, manakala nanasnya asli madu ya disebutkan madu, kalau nanas bukan madu ya jangan disebutkan bukan madu. Ini yang diharapkan, sehingga nanti ke depan tumbuh industri pariwisata yang mengelola dan mengendalikannya adalah masyarakat sekitar. Seluruh proses itu harus berjalan terencana, tertata. Jangan sampai pada saat dilakukan penataan dan kita sudah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan, kita ribut tidak karuan. Tetapi ketika kemarin di pinggir jalan kumuh menjadi tempat-tempat orang berjualan minuman keras, menjadi tempat-tempat orang di situ berkumpul,
beragam kegiatan ada di situ, premanisme dan sejenisnya, semua orang diam. Setiap tindakan yang memiliki niat baik, insya Allah akan selalu ada jalan, dan kita tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi apapun. Siapapun yang melakukan penyalahgunaan terhadap kawasan perkebunan dan hutan, pasti akan saya tertibkan. Mau dia rakyat besar, mau dia rakyat kecil. Ketika melanggar aturan, bertabrakan dengan undang-undang, saya akan bertindak sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki. Mari kita rawat dan jaga seluruh lingkungan di Jawa Barat, agar Jawa Barat kembali menjadi sepenggal tanah yang tercipta saat Tuhan tersenyum. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Menarik, dalam cuplikan video di season terakhir ini, kita melihat bersama-sama bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pedagang nanas dari Kabupaten Subang itu, sungguh ini adalah hal yang dilakukan oleh para pedagang yang tidak punya hati nurani. Sekali lagi saya sangat menyayangkan ketika rakyat Subang, para pedagang ini, mereka begitu mudah untuk dihasut oleh oknum-oknum tertentu, oleh LSM-LSM tertentu, yang tentunya mereka punya kepentingan sendiri. Dan inilah contoh manusia-manusia yang tidak menginginkan Jawa Barat itu menjadi provinsi yang istimewa. Tidak menginginkan agar Subang itu menjadi lebih baik dari hari ini. Dalam cuplikan yang disampaikan oleh Bupati Subang, Kang Rey tadi secara jelas, bahwa ada muatan politis. Mereka diadu domba, mereka dihasut. Dan yang sangat saya sayangkan, ketika para pedagang ini seperti kerbau yang dicocok hidungnya, nurut aja. Inilah contoh-contoh manusia yang SDM-nya rendah. Contoh-contoh manusia yang tidak mampu untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang akan mereka lakukan. Tunggu ada efek jeratnya, tunggu ada akibatnya, baru mereka akan menangis. Mulai menyalahkan Kang Rey Bupati Subang yang salah, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang tidak memperhatikan rakyatnya. Padahal ulahnya dari mereka sendiri. Saya berharap bahwa masyarakat Jawa Barat hari ini, kalian itu harus mampu untuk berpikir smart. Mampu untuk melihat kebijakan-kebijakan atau program-program kerja mana yang diambil oleh pemerintah yang berpihak kepada rakyatnya. Itu yang harus kalian pertimbangkan dengan matang. Semoga saja suara kalian itu akan didengar oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi saya secara pribadi sangat yakin, ketika kalian berkoar-koar semakin kencang, kalian akan diabaikan. Kalian akan tidak diperhatikan, entah itu dari pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah daerah. Karena kalian memang sosok-sosok manusia yang tidak mau diajak untuk bekerja sama, yang tidak mau diajak untuk berkolaborasi. Kamu pikir untuk membuat sebuah sesuatu menjadi baik itu instan? Kamu pikir untuk membangun atau untuk menata tempat dagangan itu untuk menjadi lebih baik lagi, kamu pikir gampang? Sehingga dengan seenak jidat dan semanis udel kalian, hari ini kalian berteriak di depan gedung sate. Jujur, ini adalah contoh yang buruk. Sekali lagi, buat para pedagang dari Kabupaten Subang, khususnya para pedagang nanas yang hari ini berkoar-koar di gedung sate, kalian itu adalah contoh-contoh manusia yang punya pola pikir yang dangkal. Mau saja dihasut, mau saja diprovokasi, mau saja dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu untuk mengadu domba antara kalian dengan pemerintah daerah di Kabupaten Subang
serta kalian dengan pemerintah provinsi di gedung sate itu. Tetapi percayalah bahwa kalian-kalian itu akan menangis, akan merasakan bagaimana ketika kalian itu diabaikan oleh pemerintah. Ketika pemerintah tidak memberikan attention kepada kalian. Dan jangan marah. Bila besok atau lusa, pihak penegak hukum akan melihat koordinator dalam aksi unjuk rasa itu siapa. Bila perlu dicari tahu. Ini PR penting buat Bupati Subang. Manusia-manusia seperti ini harus ditindaklanjut, harus diproses, harus dicari tahu motifnya mereka apa, maunya mereka seperti apa. Karena inilah bibit-bibit manusia yang akan membuat Jawa Barat itu tidak bisa berkembang. Bibit-bibit manusia yang punya pola pikir dangkal. Bibit-bibit manusia yang tidak mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang pro terhadap rakyatnya. Ketahuilah bahwa segala sesuatu itu butuh proses, butuh kerja keras, butuh perjuangan, dan kalian sebagai rakyat, khususnya para pedagang yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini, hargailah pengorbanan dari pemerintah. Hargailah perjuangan dari para kepala daerah. Hargailah bahwa segala sesuatu yang mereka perjuangkan hari ini itu butuh proses. Bukan dengan seenak jidat dan semanis udelmu sehingga kalian berkuar-kuar di depan gedung sate itu. Camkan itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.